Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia dan hikmahnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Rasulullah, yang dimana berkat beliaulah yang mengantarkan kita dari alam kegelapan sampai alam terang menerang dan serba teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama sebelum saya memaparkan materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jal Stambuk M1B1 18016 dari kelas ilmu lingkungan A. Langsung saja ke materi. Latar belakang: penularan penyakit pada manusia yang ditularkan melalui vektor masih menjadi penyakit endemik. Gangguan kesehatan akibat vektor masih menjadi salah satu penyebab kerugian ekonomi, dan perkembangbiakan vektor yang tidak dikendalikan dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi, banyaknya permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini sering disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan banyaknya pemukiman yang padat penduduk, sehingga dapat menjadi tempat besarnya vektor penularan penyakit dapat mengganggu kesehatan. Lanjut, pengertian vektor. Vektor adalah hewan yang dapat menularkan atau memindahkan atau menjadikan sumber penularan penyakit terhadap manusia. Pengendalian vektor yaitu semua kegiatan atau tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin atau penularan penyakit tular vektor. Tujuan pengendalian vektor penularan penyakit: yang pertama, untuk menurunkan kepadatan vektor atau membatasi perkembangan vektor. Yang kedua, untuk mencegah atau membatasi terjadinya penularan vektor oleh vektor kepada manusia. Yang ketiga, minimalkan gangguan dan mengendalikan penularan binatang atau serangga pengganggu. Adapun hewan vektor penularan penyakit itu ada 4. Yang pertama, kecoak, tikus, lalat, dan nyamuk. Lanjut, contoh penularan vektor. Beberapa penyakit disebabkan oleh hewan vektor penular penyakit, diantaranya: 1. Nyamuk merupakan vektor dari penyakit malaria, malaria, demam kuning, demam berdarah, penyakit otak, dan hemorharik. Yang kedua, lalat merupakan vektor dari penyakit tipus dan demam paratifus, diare, disenteri, kolera, gastroenteritis, amboibiasis, penyakit lumpuh, dan lain-lain. Selanjutnya, tikus merupakan penyakit hantavirus pulmonary syndrome atau biasa disingkat HPPS, murine, tipes. Selanjutnya, kecoak merupakan vektor dari penyakit salah satu sumber bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan dan penyakit demam tifoid atau tipes manusia. Upaya pengendalian vektor itu ada 3: fisik, kimia, dan biologi. Yang pertama, fisik. Yang harus kita lakukan itu contohnya seperti merusak sarang vektor. Yang kedua, kimia, itu menggunakan pestisida. Sedangkan yang biologi, menggunakan predator alami atau musuh alami hewan-hewan tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.